Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahir, NIM 21210818. Ya, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu teori tentang Virginia Henderson. Teori Henderson ini mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk yang dalam perkembangan sehat, sakit hingga mati membutuhkan orang lain. Jadi maksudnya itu kita itu sebagai orang ya yang sakit membutuhkan seorang perawat, contohnya itu di lingkungan rumah sakit atau di masyarakat. Tentunya pasti kita membutuhkan seorang perawat untuk merawat kita ataupun dokter ya. Selain itu, Virginia Henderson juga menyatakan bahwa pikiran dan tubuh manusia tidak bisa dipisahkan. Nah, maksudnya itu contohnya itu kepala dengan otak ya. Kalau kepala itu tidak ada otaknya dan otak tersebut tidak memiliki akal, itu tidak ada gunanya. Makanya mereka itu tidak bisa dipisahkan. Yang kedua ada teori adaptasi Roy. Prinsipnya itu merupakan keperawatan yang menguraikan bagaimana individu mampu meningkatkan kesehatan dengan cara mempertahankan perilaku adaptif serta mampu merubah perilaku yang inadaptif. Maksudnya itu kita itu sebagai seorang manusia itu mampu merubah perilaku kita, perilaku adaptif, merubah perilaku inadaptif menjadi perilaku adaptif. Charles Taro juga pun menyatakan secara khusus perawat harus mampu meningkatkan respon adaptif pasien pada situasi sehat atau sakit. Nah, jadi kita itu sebagai perawat harus lebih peka begitu terhadap pasien kita. Yang ketiga ada prinsip teori Dorothea Oren. Pada prinsip dari Dorothea Oren ini, kemampuan seseorang untuk merawat dirinya sendiri secara mandiri sehingga tercapai kemampuan untuk mempertahankan kesehatan dan kesejahteraannya. Nah, maksudnya itu kita itu sebagai manusia harus bisa merawat diri kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada teori kali ini tuh prinsipnya cukup kayak khusus untuk diri sendiri, karena kita harus bisa mampu merawat diri kita sendiri. Teori Dorothea pun juga menyatakan bahwa asuhan keperawatan diberikan perawat dilakukan dengan keyakinan bahwa setiap orang mempunyai kemampuan untuk merawat diri sendiri, sehingga membantu individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, memelihara kesehatan dan mencapai kesejahteraan. Maksudnya itu di sini kita itu sebagai manusia kan, saya ulang kembali, harus bisa merawat diri sendiri agar kita itu bisa hidup sejahtera dan tetap bisa menjaga kesehatan kita sendiri tanpa bantuan dari orang lain ataupun perawat dan dokter. Walaupun seperti itu, kita harus bisa mandiri ya. Yang keempat ada prinsip teori dari Nightingale. Teori Nightingale ini menempatkan lingkungan sebagai fokus asuhan keperawatan dan perhatian, di mana perawat tidak perlu memahami seluruh proses penyakit yang merupakan upaya awal untuk memisahkan antara profesi dan keperawatan dan kedokteran. Ini maksudnya ini tuh teorinya Nightingale ini tuh berfokus ke lingkungan ya. Lingkungan contohnya itu lingkungan bersih, lingkungan yang sehat, supaya kita pasien itu bisa hidup dengan aman gitu, nyaman di rumah sakit. Nah, jadi prinsipnya itu kita sebagai perawat, prinsipnya dari teori Nightingale ini, kita sebagai perawat itu tidak perlu mengetahui semua penyakit ya, karena hal tersebut yang bisa membedakan antara perawat dengan dokter. Mungkin itu suatu perbedaan ya, kalau dokter itu mengetahui semua, baik itu tentang tugas perawat, penyakit pasien, pokoknya semua. Tapi sebagai perawat itu kita hanya perlu
tidak perlu mengetahui semua jenis penyakit dan tidak perlu menguasai semua seni pengobatan. Karena kenapa? Karena dari situ kita bisa membedakan yang mana ke perawat dan yang mana dokter. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya paparkan untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.